Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali perkuliahan online. Masih bersama saya Iman Taufik, Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Telkom Semarang. Pagi hari ini hari Kamis tanggal 27 Mei tahun 2021 pada perkuliahan bahasa query dan database server. Oke, langsung saja hari ini kita akan membahas perintah-perintah yang ada pada SQL untuk pertama kali ya. Sebelumnya pada minggu lalu sudah kita bahas bahwa di SQL Server itu pada prinsipnya ada dua perintah atau di beberapa SQL juga ada yang menyebutkan tiga, yaitu DDL dan DML. Hari ini kita akan membahas yang DDL. Masih ingat ya DDL? DDL adalah Data Definition Language. Di fungsi dari DDL ini untuk mendefinisikan atau mendeskripsikan struktur database seperti membuat database, membuat tabel, mengubah struktur tabel, atau bahkan menghapus tabel ataupun menghapus database. Nah, ada tiga perintah yang biasanya sering kali dipakai di dalam DDL, yaitu yang pertama create, kemudian yang kedua alter, dan yang ketiga adalah drop. Oke, create. Nah, create ini fungsinya untuk dari mulai membuat database, kemudian nanti juga berfungsi juga untuk membuat tabel, atau juga bisa untuk membuat indeks. Nah, indeks itu apa? Nanti akan kita bahas pada pokok bahasan berikutnya. Kemudian juga ada alter. Alter ini fungsinya untuk mengubah struktur tabel, baik itu mengubah nama dari fieldnya maupun mengubah dari tipe data ataupun lebar dari field yang sudah pernah disusun sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah drop. Nah, fungsinya untuk menghapus database ataupun menghapus tabel, atau juga berfungsi sekaligus menghapus indeks. Oke, kita bahas dulu yang create. Ini ada dua, ada tiga ya, di create database, create table, dan create index. Kita lihat tuh yang create database. Fungsinya adalah untuk membuat database. Perintahnya create, kemudian spasi database, kemudian spasi diikuti dari nama database yang akan dibuat. Contoh misalnya di sini membuat database bernama Academy, maka perintahnya create spasi database spasi Academy. Penulisan boleh menggunakan huruf besar ataupun kecil atau campuran dari keduanya. Jadi di SQL Server ini tidak mengenal sensitive case, jadi besar kecil bebas ya, tidak mempengaruhi. Lain kalau nanti di pemrograman misalnya Java atau di pemrograman PHP ya, itu besar kecil dari perintah itu akan mempengaruhi hasil atau bahkan tidak bisa berjalan. Yang penting nama dari database-nya ini bisa Anda tuliskan, usahakan tidak menggunakan spasi ya, walaupun pakai spasi diperkenankan tetapi usahakan tidak pakai spasi. Ya, yang kemudian berikutnya adalah create table. Nanti akan kita bahas contohnya di praktikum. Kita bahas dulu teorinya ya. Create table. Nah, ini create database untuk membuat database, create table ini untuk membuat tabel. Masih ingat kemarin di skema hierarki database itu setiap database yang digambarkan dengan tabung, di dalamnya ada kotak-kotak kemarin ya, ada tabel-tabel atau ada file-file. Di bagian dari database. Maka supaya tabel ini bisa terbentuk, maka database yang digunakan sebagai rumah itu harus dibuka terlebih dahulu, atau dibuat dulu kemudian dibuka. Nah, untuk membuka database ini ada beberapa perintah. Kalau di MySQL biasanya menggunakan perintah use. Tapi kalau di misalnya di SQL Server sama ya, SQL Server juga menggunakan use. Kemudian kalau di akses itu bisa langsung dibuka melalui file open. Oke, fungsinya apa? Fungsinya ini untuk membuat tabel. Di dalam satu database nanti akan ada banyak tabel. Misalnya tabel akademik ini. Ada nanti tabel dosen, ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah, ada tabel nilai, dan sebagainya.
Untuk membuat tabel, maka perlu disebutkan spesifikasi dan batasannya. Berbeda dengan database yang Anda cukup create database kemudian diikuti oleh nama database-nya saja. Kalau create table nanti diikuti oleh struktur dari database yang dibuat. Hanya contohnya gini, ini sintaknya atau perintahnya create table, kemudian nama tabelnya apa, kemudian field 1 tipenya apa, lebarnya berapa, koma. Field kedua tipenya apa, lebarnya berapa, koma, dan seterusnya, kemudian diakhiri oleh kurung tutup. Nah, umumnya biasanya kalau perintah SQL ini dikerjakan secara interaktif, maka diakhiri juga dengan tanda titik koma sebagai akhir dari penulisan struktur atau script dari tabel tersebut, script dari SQL tersebut. Kita lihat contohnya ini ya. Nah, contoh misalnya membuat tabel karyawan. Dibuat tabel bernama karyawan. Di tabel karyawan tadi isinya fieldnya yang pertama ada first name, kemudian yang kedua ada last name, yang ketiga ada SSN. SSN itu semacam kayak NIP ya kalau kita ya. Kemudian birth date, tanggal lahir, address, tanggal alamat, jenis kelamin, dan salary atau gajinya. Nah, diperhatikan di sini bahwa untuk membuat tabel itu tidak cuma nama saja, tetapi diikuti oleh yang pertama, yang warna biru ini adalah nama fieldnya. Kemudian spasi diikuti oleh tipe data. Nah, kebetulan first name ini menggunakan tipe data karakter. Nanti akan kita bahas berlanjut tipe-tipe data apa saja yang bisa kita masukkan. Ini contoh aja dulu, karakter, kemudian 15 artinya nama itu lebar pengisiannya 15 bit. Kemudian ada juga kata-kata not null. Nah, not null ini artinya bahwa first name itu tidak boleh dikosongi nantinya. Setiap kali membuat data baru atau rekod baru, maka bagian first name tidak boleh kosong, harus diisikan walaupun dengan menggunakan spasi, tanda min, titik, ataupun yang lain. Kemudian koma. Nah, koma ini menandakan bahwa masih ada field yang kedua, yaitu last name. Last name, tipenya karakter, lebarnya 15, not null sama. Koma lagi, SSN, tipenya karakter, lebar 9. Jadi untuk numbernya atau lipnya, ini lebarnya 9, not null juga. Kemudian koma, birth date, date, tipenya date, jadi artinya tanggal lahir, tipenya date. Kemudian koma, address, tipenya karakter lagi, karena address mungkin agak panjang, butuh lebih lebar, yaitu 30. Kemudian koma, sek karakter 1. Jadi jenis kelamin, tipenya karakter, lebarnya 1. Kenapa 1? Karena nanti hanya diisi oleh misalnya laki-laki L, perempuan P, atau yang lainnya. Kemudian yang terakhir, salary, ini bertipe angka, maka misalnya di sini pakainya desimal 10,2. Artinya lebarnya 10, kemudian desimalnya 2. Contohnya. Jadi kita akan bahas lebih lanjut kira-kira tipe data apa saja yang bisa kita masukkan. Tapi ini sampel dulu seperti ini. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah perintah masih create, yaitu create index. Jadi ada create database, ada create table, ada create index. Membentuk indeks. Dan tahu indeks itu apa? Biasanya kalau Anda membaca buku itu ada indeks ya. Indeks atau mungkin di barang itu juga ada indeks. Nah, indeks ini hampir mirip dengan pengurutan. Nah, fungsinya adalah untuk mempercepat proses pencarian. Jadi kalau data sudah diindeks, maka nanti harapannya data itu akan mudah dicari. Tentunya untuk mengindeks harus menyesuaikan dengan data apa yang nanti mempermudah pencarian. Misalnya pada sebuah data barang mungkin bisa kode barangnya, mungkin bisa berdasarkan abjad nama barangnya, mungkin bisa berdasarkan stoknya, jumlah persediaannya, mungkin bisa berdasarkan tanggal penjualan misalnya. Jadi macam-macam indeks bisa digunakan di sana. Perintahnya bagaimana? Perintahnya create. Pakai unique boleh, ini opsional ya. Tapi yang wajib adalah create index, kemudian nama indeksnya apa Anda siapkan bebas. Biasanya
menyesuaikan atau hampir sama dengan nama tabelnya. Kalau nama tabelnya karyawan, nah bisa menggunakan create index karyawan boleh, atau biar beda mungkin ditambah kata-kata IDX. Create index on, kemudian nama tabel apa yang akan Anda indeks, kemudian field apa yang digunakan sebagai dasar indeksnya. Contohnya ini, create index karyawan IDX on karyawan SSN. Artinya membuat indeks bernama karyawan IDX, jadi hasilnya nanti akan disimpan di sini. Akan muncul sebuah dokumen atau file namanya karyawan IDX yang merupakan tabel karyawan yang sudah diindeks berdasarkan SSN. Dia ada tabel karyawan yang asli, yang urutannya menyesuaikan dengan yang Anda inputkan, tapi juga ada karyawan IDX yang nanti bisa kita aktifkan manakala data itu dibutuhkan urut berdasarkan SSN atau diindeks berdasarkan SSN. Kalau indeksnya dihapus, maka data itu akan kembali seperti semula. Jadi kalau kita butuh data yang asli tanpa ada indeks, ya create indeksnya tidak usah dijalankan. Oke. Berikutnya adalah alter, fungsinya untuk mengubah tabel. Hanya contohnya nih, alter table, nama tabel, add field, type, kemudian size. Jadi mengubah tabel yang nama tabelnya apa, menambahi bisa, ya. Nambah pakai add, kalau nanti menghapus pakainya drop ya. Dinambah atau menghapus. Contoh misalnya ini menambah kolom job pada tabel karyawan. Nah, tadi kan di sini tabel karyawannya sampai salary, lupa nih jobnya. Maka bisa digunakan perintah alter table karyawan, ditambahkan atau modifikasi, ya, update pada tabel karyawan dengan penambahan job, penambahan tipe data, nama field data job, tipenya karakter, lebarnya 12. Kalau ada 2, koma lagi. Nah, di SQL itu otomatis tambahan alter ini akan menambah di akhir. Jadi kalau tadi terakhir salary, maka nanti ada tambahan job di sini dengan tipe data karakter tadi. Jadi tidak bisa menambah di tengah ya. Jadi nambahnya hanya bisa di akhir. Oke. Yang berikutnya kalau menghapus tinggal dirubah menggunakan kata drop. Alter table, nama tabelnya apa, drop kolom, kemudian sebutkan nama fieldnya. Misalnya alter table karyawan, drop kolom job. Jadi job yang tadi kalau nambahi menggunakan add, kalau menghapus pakai drop. Alter table sama drop kolom job. Yang terakhir adalah drop database ya, drop table dan drop index. Jadi ini menghapus database. Hati-hati kalau menghapus database, maka tabel yang ada di dalamnya, misalnya tadi database akademik, dalamnya ada tabel karyawan, ada tabel dosen, tabel mahasiswa, maka begitu Anda ketikkan perintah drop database akademi, maka tabel-tabel yang ada di dalamnya akan ikut terhapus. Maka hati-hati. Jadi pastikan memang Anda mau menghapus database yang dimaksud. Kemudian ada drop table, ini menghapus tabel, hanya satu tabel saja. Hanya nih drop tabel karyawan, kalau drop index ini hanya menghapus indeksnya, di pengurutannya aja yang dihapus tetapi datanya masih ya. Kalau ini menghapus tabelnya, menghapus tabel karyawan otomatis akan menghapus indeksnya juga. Tapi kalau menghapus indeksnya belum tentu tabel karyawannya hilang. Tabel karyawannya masih, cuman urutannya kembali seperti semula. Jadi kalau tadi ada indeks berdasarkan SSN, kemudian indeksnya ini dihapus, maka akan kembali ke pengisian awal pada saat dibikin database tadi. Nah, ini 3 perintah yang ada di dalam DDL ya, ada create, alter, dan drop. Oke, sekarang kita lanjutkan mengenai tipe-tipe data tadi, karena untuk membuat tabel terutama kalau database hanya menyebutkan nama database-nya aja, tapi kalau tabel ini kita perlu tahu tipe data apa yang nanti sesuai. Tipe data apa yang sesuai. Oke, saya coba tampilkan dulu
tipe data. Saya dulu ya. Kelihatan ya. Oke, sekarang kita coba lanjut ke tipe data. Di tipe data apa saja yang dikenal di SQL. Nah, jadi setiap kolom dalam tabel atau setiap field harus memiliki nama dan tipe data. Harus dipisahkan. Kita mau bikin informasi tentang apa nih? Ya, maka dipisah-pisahkan. Tipe data digunakan untuk mendefinisikan suatu field atau kolom. Pengembang SQL, yang membuat SQL harus memutuskan tipe data apa yang nanti akan disimpan dalam setiap kolom saat membuat tabel. Tipe data adalah pedoman bagi SQL untuk memahami tipe data apa yang diharapkan dalam setiap kolom dan juga mengidentifikasi bagaimana SQL akan berinteraksi dengan data yang disimpan. Nah, ini biasanya nanti dengan performance ya, di kecepatan tabel itu bisa diakses, tabel itu bisa disimpan, dibuka dan sebagainya. Kemudian bagaimana nanti maintenance dalam tabel itu ya, maka ini perlu ditentukan tipe data yang sesuai. Hanya kalau ada data yang memang dibutuhkan operasi matematika, penjumlahan, perkalian, pembagian dan sebagainya, maka data itu harusnya bertipe numerik. Tergantung nanti lebarnya. Kalau lebarnya mungkin hanya puluhan, maka bisa menggunakan tipe integer misalnya. Tapi kalau ternyata data itu yang diulas sampai dengan jutaan, bahkan mungkin miliaran, triliunan misalnya, maka perlu menentukan tipe data lain yang sesuai. Atau misalnya ini berkaitan dengan pengolahan data tanggal, ya, walaupun angka, tanggal, bulan, tahun, tetapi tipenya tentunya disesuaikan dengan apa yang nanti diolah. Kalau tanggal ya harus memilih yang tipe date atau datetime dan sebagainya. Dasarnya seperti itu. Nah, ini tipe data yang umum, ada karakter atau ada juga yang menyebutnya dengan string, ada juga yang menyebutnya dengan teks. Kemudian yang kedua tipe data numerik, yang ketiga date dan time, kemudian tipe blob. Blob nanti juga ada tipe data yang lain ya, ada set sama enum, nah itu cuma dan dipakai. Oke, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah string atau karakter, atau ada juga yang menyebutnya teks. Ya, jadi string atau karakter atau teks ini semua yang ada di keyboard ya, dimulai dari huruf, alfanumerik, simbol-simbol, ya, tanda petik, tanda sebagainya, tanda dolar. Nah, penulisannya nanti umumnya menggunakan tanda petik. Ada yang pakai petik tunggal, diapit petik tunggal, ada juga yang diapit oleh petik ganda. Nah, umumnya pakai petik ya, tunggal ya. Di hal ini tidak berlaku pada huruf alfabet saja, tetapi angka, di angka yang ditulis dengan tanda petik, tanda kutip tadi, maka data tadi akan dibaca sebagai karakter atau string. Jadi walaupun isinya angka, tapi kalau nulisnya pakai petik, maka akan dianggap tipe string. Ya, dia tidak punya nilai dari angka itu. Jadi angka 2 bukan sebagai nilai angka 2, tetapi sebagai huruf. Sebagai huruf. Nah, ada cukup banyak tipe string ini, tapi umumnya yang dipakai nanti 2, yaitu char dan varchar. Char karakter, varchar dari variabel karakter. Karakter ini digunakan untuk menyimpan data string dengan ukuran yang tetap. Jangkauannya mulai dari 0 sampai dengan 255 karakter, di maksimal 255 karakter. Kemudian yang varchar ini variabel ya, variabel ini berubah-ubah ya. Jadi untuk menyimpan data string yang ukurannya dinamis. Ini bisa menyesuaikan. Kalau ini tetap ya, fix ya, kalau ini variabel. Jangkauannya kalau yang versi 4 itu 255 karakter, kalau yang versi 5 itu sampai dengan 65.000. Jadi Anda bisa menuliskan teks apapun, sepanjang apapun yang Anda inginkan. Sampai 65.535 karakter. Nah, ini bedanya antara karakter dengan varchar tadi. Fixed length ini jadi panjangnya tetap. Kalau ini panjangnya variabel ya. Misalnya ini
Anda menentukan tipe data nama, ya nama, tipenya karakter, lebarnya 10. Maka nanti di komputer, di memori komputer, itu akan disiapkan 10 bit atau 10 kotak ini. 10 kotak. Nah, pada suatu saat Anda menuliskan kotak tadi hanya dengan menggunakan kata Amir, A-M-I-R. Pertama A, digit kedua M, digit ketiga I, digit ketiganya R. Nah, maka yang disimpan bukan 4 ini, tapi karena tipenya karakter yang disimpan tetap 10. Ya, sehingga huruf kelima atau karakter kelima sampai dengan karakter yang ke-10 itu walaupun kosong tetapi ikut tersimpan pada memori komputer karena fix tadi. Ini apa namanya? Istilahnya nol ya, jadi kosong pun akan ikut tersimpan. Nah, di sini kelebihan dari tipe karakter itu memiliki performa yang sangat bagus jika diakses karena pasti ya lebarnya kolom keberapa, tetapi boros pada penggunaan memori atau storage. Jadi kalau misalnya Anda menentukan banyak data tipenya karakter dengan sama-sama yang satunya varchar, ya, maka ini akan mempercepat data atau memori itu penuh. Kalau data memorinya boros atau penuh, proses load yang nanti akan digunakan pada aplikasi atau komputer juga akan butuh waktu yang lebih lama. Nah, sebaliknya kalau yang varchar dengan kasus yang sama ya, walaupun kita menentukan nama tipenya varchar lebarnya 10 terus ngisi dengan Amir, maka yang tersimpan ya cuma 4. Di huruf ke-5 sampai ke-10 tidak akan tersimpan. Nah, sehingga dengan demikian ini akan menghemat pemakaian memori. Jadi biasanya pedomannya gini, kalau misalnya nanti Anda melihat sebuah data kok ada unsur huruf atau angka tetapi tidak digunakan untuk proses perhitungan, maka lebarnya sama, maka gunakan tipe char. Contoh seperti NPM misalnya ya, atau nomor induk karyawan, atau mungkin nomor nota. Nah, sekilas kalau kita lihat tuh angka, lebarnya sama semuanya, sama-sama misalnya 15 digit atau mungkin NIP 9 digit misalnya ya. Nah, ini maka sebaiknya tipenya char. Tetapi kalau yang bertipe varchar ini digunakan kalau yang lebarnya bisa berbeda-beda. Seperti nama misalnya, ada nama yang pendek mungkin cuma 4 huruf seperti ini. Ada yang namanya mungkin panjang sampai lebih dari 50 karakter misalnya. Nah, ini tepatnya pakai varchar. Apalagi alamat misalnya ya, hobi. Apalagi contoh-contoh itu ya, alamat, hobi, dan nama tadi, kota lahir ya. Nah, ini lebih tepat menggunakan yang varchar karena tidak bisa dipastikan lebarnya berapa untuk masing-masing data yang nanti akan dimasukkan. Tapi kalau yang kita tahu bakalannya nanti lebarnya sama semuanya dari data pertama sampai data terakhir, maka pilihlah char sebagai datanya. Nah, ini tipe left, right dan sebagainya akan mudah digunakan. Oke, yang kedua adalah numerik ya, digunakan untuk menyimpan data numerik angka dan bisa digunakan untuk kalkulasi. Jadi kalau nanti berkaitan dengan angka dan itu digunakan untuk proses aritmetika, maka gunakan tipe data numerik. Tinggal pilih nanti tipe data numeriknya ini bilangan bulat ataukah pecahan, ya, baik itu minus ataupun plus ya. Nah, tapi kalau itu angka tetapi tidak digunakan untuk proses perhitungan, maka sebaiknya gunakan tipe karakter. Contoh tadi NPM. Ini sekilas kalau kita lihat NPM yang Anda miliki tipenya angka. Tapi karena angka itu tidak digunakan untuk proses perhitungan, ya maka sebaiknya tipenya pilih yang karakter. Karena tipe data angka ini membutuhkan memori yang lebih besar. Nah, ini ada dua, tadi bilangan bulat atau menyebutnya dengan integer dan juga ada bilangan pecahan yang orang menyebutnya dengan floating point atau double real ya. Ini yang tanpa desimal bilangan bulat, kalau yang ini yang gunakan desimal yang pecahan.
Nah, ini macamnya kurang lebih ada banyak sebenarnya, tapi yang paling sering dipakai nanti diantaranya ini, dan yang perlu diperhatikan adalah optimalisasi pemakaian ya. Jadi kalau misalnya hanya untuk tipe data yang ukurannya kecil, hanya puluhan misalnya kayak umur, tinggi badan, berat badan, nah maka jangan kemudian pakai double atau real. Ini butuh memori yang gede. Ini akan boros memori jadinya ya, boros penyimpanan. Ya, tempat penyimpan Anda flash disk atau hard disknya akan cepat penuh. Nah, gunakan saja yang small integer karena ini yang ukurannya kecil. Oke, ini small integer bilangan bulat, integer juga bilangan bulat ini. Nah, yang ini yang float sama double real ini untuk bilangan yang pecahan. Bedanya ada pada memori. Jadi kalau float ini presisinya tunggal, kalau ini presisinya ganda. Jadi kalau misalnya membutuhkan angka desimal yang memang benar-benar valid ya, sampai sekian desimal, maka sebaiknya pilih yang double atau real ini. Tapi kalau yang penting ada desimalnya, mungkin hanya 2 digit atau 3 digit di belakang koma, maka cukup pakai float saja. Nah, sebenarnya diantara ini juga ada single ya. Single itu bilangan pecahan juga, tapi ukurannya lebih kecil. Di small integer untuk bilangan bulat, float double real untuk bilangan pecahan, bilangan desimal. Dan juga single. Dan pecahan juga yang ukuran presisinya lebih kecil. Oke, yang ketiga ada datetime. Ini untuk menyimpan data tanggal dan waktu. Variasinya ada tiga pilihan, datetime, date atau time saja. Nah, datetime ini lengkap, tanggal dengan waktunya, ukurannya 8 byte. Sedangkan kalau Anda ingin lebih menekankan hanya pada tanggal saja, maka bisa gunakan date saja. Maka yang nanti ditampilkan hanya tanggal, ukuran 3 byte, sedangkan kalau time hanya jamnya saja, lengkap dengan jam, menit, detik. Misalnya hanya tanggal lahir, ya, itu kan nggak perlu pakai jamnya juga kan, maka cukup pakai date saja. Ini akan lebih menghemat pemakaian memori. Tapi kalau misalnya kayak absensi, nah maka mungkin pakai datetime karena yang dihitung selain tanggal juga ketepatan dari menit ataupun bahkan detiknya, kan yang datetime. Oke, blob. Nah, ini blob itu singkatan dari binary large object, digunakan untuk menyimpan data biner. Ini tipe data kode-kode biner, macamnya ada bit, blob, ini blob dan sebagainya. Nah, termasuk dalamnya adalah tipe data gambar, image, ini masuk ke blob. Nah, cuman beberapa database ada yang menyebutnya dengan OLE, ada juga yang menyebutnya dengan blob ini. Atau ada juga yang mungkin lebih mudah, yaitu menyimpan lokasi ya, lokasi di mana file gambar itu ditampilkan ya. Jadi cukup pakai string karena memang penyimpanan blob ini relatif lebih rumit ketimbang beberapa tipe data yang tadi sebelumnya kita bahas. Oke, selesai. Demikian untuk materi hari ini. Selanjutnya nanti silahkan Anda bisa membuka kuis ya. Nanti ada kuis yang nanti saya sertakan di halaman ini juga. Silahkan bisa Anda kerjakan pada kuis tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe serta presensi dengan cara melakukan review di absensi. Akhiri. Selamat siang.